Jadi masalah yang cukup banyak finansial lah Ustaz finansial. Finansial ya. Ahwat itu kadang ya langsung matanya terbuka gitu lah. Oh, penghasilan berapa? Oh sekian gitu. Oh iya sama saya aja gitu. Ada. Padahal si Ikhwan tampangnya biasa-biasa aja gitu. Nah berarti jadi tugas kita juga untuk mengedukasi akhwat untuk mau menerima ikhwan-ikhwan yang. Iya. Tapi gak semua seperti itu. Karena keadaan keluarga si akhwat kan beda-beda. Iya betul. Akhwat dari keluarga kaya masa kita kasih ikhwan biasa gitu ya. Gak bisa. Kita cari yang sekufu juga. Di dalam Biro Jodoh Rumaiso dengan adanya sistem web, kita bisa cari yang selevel. Termasuk dari finansialnya juga. Finansialnya juga. Iya ada. Ada yang senang wibu itu yang Jepang ya. Waduh. Iya Jepang ya itu. Sampai sebut kayak gitu. Saya pengen istri saya seperti itu gitu. Saya sampai ini apaan data kayak begini. Ada itu. Minta kriterianya gitu. Kriterianya. Iya. Minta putih. Tinggi 163 minimal. Tinggalnya di Bandung. Kalau bisa lulusan ITB lah gitu ya. Detail sekali. Ini nyata gitu. Itu masih mending. Kalau bisa hidungnya agak mancung sedikit sekian senti, matanya gini, alisnya begini. Itu ada juga. Makin detail, spesifik sekali gitu. Spesifik sekali. Yang cocok dengan dia kan makin kecil. Mungkin nggak ada itu. Kuncinya kalau cari jodoh itu realistis. Ya. Ini kayak kata Bunda Liski kalau ngomong dengan saya itu. Bunda apa kata kuncinya? Realistis alias ngaca. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ruang tamu Jejak Sahabat. Buat Sobat JS yang baru pertama kali lihat, di ruang tamu Jejak Sahabat ini kita banyak mengambil ilmu dari guru-guru kita. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kami Ustadz yang jauh-jauh dari Gunung Kidul. Ya betul, siapa lagi ya Gunung Kidul, tidak lain dan tidak bukan. Ada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Sehat Kang Bayu, alhamdulillah. Segar banget Ustadz ini. Padahal udah malam ini sebenarnya sudah mau ngantuk. Masya Allah. Ini kita langsung aja Ustadz ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Anda tuh sering banget lihat Biro Jodoh Rumaiso di media sosial. Sepertinya cukup sering sekali diangkat ya Ustadz. Ya, itu kita mau nanya sebenarnya promonya memang seperti itu gitu. Iya, jadi diangkat terus. Cukup punya concern yang tinggi sama masalah perjodohan ini Ustaz. Iya, karena perjodohan itu masalah seumur hidup gitu. Semua tetap ada kasusnya terus. Iya. Nanti ini ada ya generasi baru lagi, ada lagi bermunculan terus. Jadi kalau istilah produk yang nggak pernah habis dipakai begitu. Jadi tetap orang butuh dan memerlukan itu. Makanya porsi di Rumaiso itu cukup tinggi untuk mempromokan. Ya begitu, sampai sekarang kan pembawaan saya jadinya ke situ gitu loh. Iya. Pembawaannya ke situ. Jadi diangkat perjodohan, perjodohan lagi perjodohan. Walaupun nanti tema-tema lain masuk lagi, tapi intinya itu di situ. Karena memang sangat penting gitu. Sangat penting dan memang sebenarnya sih diantara strategi dakwah juga. Iya. Strategi dakwah biar dengan yang muda-muda itu bisa masuk. Banyak manfaat lah pokoknya. Selama ini yang kami rasakan kalau sudah berhasil menjodohkan itu bukan hanya Mas Joko, tahu Mas Joko belum ya? Nah ini sebentar. Kita potong dulu. Ini nanti nggak connect lagi nanti bagaimana? Bentar Ustadz, kalau nggak salah Joko itu jomblo, kokoh. Iya. Iya kan? Benar ya? Sama Mbak Siti. Nah Mbak Siti, nah ini. Ayo ada yang tahu? Single sejati, Masya Allah. Ada lagi satu lagi. Apa tuh? Pak Supri. Apa ini? Suami pengen istri lagi. Ketawa jangan terlalu kenceng tolong ya. Supri, oke. Nah, itu istilah saya. Jadi sampai istilah-istilah itu saya bawa gitu loh. Emang ditujukannya berarti santai gitu? Ya bu, itu orang-orang kira saya lagi membawa tokoh yang namanya Joko, tapi enggak. Itu umum. Iya. Seperti ya julukan aja gitu. Iya, Ustaz. Ya saya ringkas saja. Sebenarnya ada yang beri singkatan itu sudah saya pakailah Joko. Jadi terus daripada saya bilang Jones itu kan nanti terlalu kasar gitu. Kalau ini kan Joko jadi lebih masih bagus, masih keren gitu lah. Ya, bener, walaupun ngenes juga gitu. Ngenes juga saya emang. Nah, jadi sampai pembawanya brandednya ke situ.
Dan kayaknya sekarang nempel banget berhasil. Nempel banget, alhamdulillah itu. Alhamdulillah nempel banget. Jadi orang-orang sudah tahu nih, pokoknya kalau Ustadz bahas ini itu pada komen gitu. Kalau saya bahas ilmu nahwu atau sorof itu nggak komen. Kalau saya bahas akidah atau fikih kurang gitu. Tapi kalau saya kasih keluar dengan tambah, Mas Joko tolong jawab dong. Jawab tuh Joko semua di bawah itu. Masih banyak Ustadz PR ya. Banyak gitu. Semangat mereka untuk jawab. Kalau saya cuma tanya biasa aja gitu. Nggak keluar gitu, nggak keluar komen-komen. Nah itu strateginya. Iya. Nah itu kalau mau bergabung gitu, mau daftar itu apakah harus yang khusus yang udah ngaji? Sebenarnya sejarahnya itu dari 2018 ya. 2018. Waktu itu ada inisiatifnya itu pengen jodohkan antara ikhwan akhwat Jogja, ya sekitaran Jogja aja lah. Yes, sir. Walaupun mungkin ada waktu itu dari Jakarta juga ada, Bandung juga kalau mungkin ada 1-2 gitu ya. Dari awal tuh sudah basis online gitu, Ustaz? Belum. Oh, belum. Nah ini kalau ditanya pendaftaran atau apa itu sebelumnya itu kita nggak pakai daftar, tapi orang kenal, terus kita punya kontak, mereka tinggal hubungi kontak ini. Terus kita dalam beberapa waktu kita nggak tayangkan lagi itu kontak tadi, karena orang hubungi terus. Banyak. Mas Joko sudah dibilang banyak sekali kan, masalah itu kan selalu ada. Iya. Jadi kontak itu nggak pernah berhenti. Terus datanya Bunda kapan? Yang ngurus ibu bukan yang bapak gitu. Iya. Kan kalau bapak nanti Pak Supri semua kan ambil semua gitu. Jadi ibu yang ngurus. Jadi di WA terus. Bunda gimana Bunda, saya sudah ada progresnya belum Bunda, kapan buka lagi Bunda, saya boleh daftar enggak gitu. Jadi dari dulu kayak begitu. Jadi sistem ini berjalan sekitar selama sebelum pandemi lah. Dari 2018 sampai sekitar 2020 begitu ya. Terus 2020-2021, dari 2020 itu kita sudah membuat yayasan resmi namanya Yayasan Biro Jodoh Rumah Iso. Masya Allah. Saking tinggi keinginannya. Peminatnya banyak. Jadi kita ingin supaya legal begitu. Jadi kalau ada yang misalnya macam-macam dengan kita sudah punya kekuatan hukum. Itu misalnya problemnya itu kalau terutama kalau yang sudah nikah gitu ya. Misalnya dia melakukan pemalsuan data. Misalnya dia bilang dia belum menikah, ternyata dia sudah menikah, bahkan sudah punya istri, tapi dia nggak mau ngaku itu. Nah itu kita punya sisi kekuatan ini karena sudah ada yayasan yang. Itu ada yang kayak gitu Ustaz? Jangan-jangan ada karena ada kasus itu kita ingin jaga-jaga ke depan. Dan ada beberapa kasus yang akhirnya kita memikirkan pokoknya harus ada kekuatan hukum gitu. Nah dibuatlah 2020, 2021 ini saya lupa mungkin awal 2021 atau akhir 2020 mulailah yayasan itu ada. Barulah pendaftaran berbasis web. Jadi harus detail KTP. Kita tidak perlu KTP tapi saya lupa sistem ini ya yang lebih lengkapnya. Tapi tidak seperti itu. Kalau data yang penting kita tahu akuratnya itu ada. NIK itu kita minta atau tidak ya? Saya belum cek yang ini ya. Soalnya di data itu kadang kita menyesuaikan kondisi juga. Tapi yang pasti kita minta kalau untuk Pak Supri tadi yang sudah menikah, dia harus menyertakan kalau dia misalnya ini kalau sudah menikah ya, berarti dia dapat yang daftar nanti ini sebagai masukan juga kalau ada yang mau daftar juga boleh kalau mau nambah lagi. Tapi yang daftar istrinya gitu. Itu satu. Istrinya? Iya. Bagus. Iya bagus. Iya. Mundur. Itu istrinya. Itu satu. Terus yang kedua ini bagi yang sudah cerai. Silakan daftar tetapi harus menyertakan surat cerainya resmi. Kalau belum diurus kita tidak akan mau mengurus itu. Legal gitu ya. Legal pokoknya enggak ada Pak. Oh maaf kita nggak bisa ngurus gitu. Dia bilang baru diurus. Tunggu urus selesai dulu. Nah itu biasanya baru kita nuntut resmi. Oke. Ya, jadi kalau si Pak Joko dan Bu Siti ini lebih mudah Ustaz ya? Mas Joko dan Mbak Siti itu masih lebih mudah karena tidak seketat itu. Iya. Karena ini problemnya kalau masalah cerai dia problemnya terlalu banyak gitu. Panjang Ustaz ya? Panjang sekali dan lebih berat untuk mengurusnya. Jadi itu alasannya kita berbasis online. Dikarenakan juga sudah resmi terus untuk menampung peserta yang jumlahnya sangat banyak. Karena dulu kita pakai manual dulu. Jadi data masuk, saya kasih Google Form. Iya. Kadang pakai PDF. Ada kan yang kalau isi Google Form nggak bisa kan dia. Ya ada yang nggak paham. PDF aja deh, print sendiri gitu. Iya. Kita kumpulin manual, cocokan sendiri gitu awal-awal. Waduh, gitu kan lama. Repot ya. Kita punya data waktu awal-awal itu sekitar 500 lah kalau nggak salah. Wah.
500. Bisa sampai 1.000 itu kalau kita mau nangin semua agak sulit. Tapi alhamdulillah dari sebelum ada sistem itu sudah berhasil dinikahkan kurang lebih ada 200 peserta gitu. Masya Allah, 200 pasangan, bukan 200 peserta, 200 pasangan. Berarti 400. Tinggi itu dari 2016 sampai 2020. Nah, ketika web ini ada alhamdulillah bisa memuat banyak gitu. Oh iya karena sudah by system. By system. Kita masalah-masalah yang kita dapati dulu kita rampungkan semua di web. Pertanyaan-pertanyaan kita rangkum semua di situ. Yang dibutuhkan itu apa? Pencocokannya tinggal si ikhwan nanti mau milih apa nih? Nanti keluar tuh. Dia misalnya milih. Kalau dia nggak terlalu banyak macam-macam sih, ya keluar banyak. Nanti dia bisa milih apa saja itu yang dia mau gitu loh. Gitu. Termasuk juga kalau akhwat kalau dia tidak terlalu macam-macam, dia akan dapat yang banyak gitu. Data yang banyak. Tapi kalau dia misalnya nih mungkin sekaligus ini ya jadi problem gitu ya. Ini dari sisi pesertanya sendiri. Dia terlalu banyak macam gitu. Minta kriterianya gitu. Minta putih. Tinggi 163 minimal. Tinggalnya di Bandung. Kalau bisa lulusan ITB lah gitu ya. Detail sekali. Ini nyata gitu. Itu masih mending. Kalau bisa hidungnya agak mancung sedikit sekian senti. Matanya gini, alisnya begini. Itu ada juga. Makin detail, spesifik sekali gitu. Spesifik sekali. Yang cocok dengan dia kan makin kecil. Mungkin nggak ada. Iya Ustaz. Nah itu. Itu problemnya di situ. Wah ada yang kayak gitu. Sampai sedetail itu. Kita kan ngomong ini ada data gitu loh. Iya. Kalau nggak percaya tanya sama Bunda Liski yang biasanya bareng saya itu kalau dia ini. Bunda beber kayaknya dia sudah ngomong aja dia bongkar aja gitu. Dia bongkar semua. Ini Ustaz punya data nih. Dan itu 1-2 atau banyak sih Ustaz yang gitu? Iya banyak. Yang belagu-belagu maaf. Ikhwan. Kalau akhwat sih konah aja gitu ya nerima ya sudah kalau ada yang mau dengan saya alhamdulillah. Kalau ikhwan tuh belagu sekali gitu. Ini sebagai masukan juga nih ya. Bukan hanya kurang ngajar Ustaz ya. Iya maksudnya belagu banget itu loh. Dan maaf gitu. Data kayak gitu tidak realistis. Iya. Dia tidak pandang dirinya gitu loh. Dia minta tadi apa putih, tinggi sekian gini macam-macam kan. Dia nggak pandang dia itu apakah 11, 12 atau tidak dengan dia gitu ya. Karena punya jodoh itu secara kamus kan pengertian cocok kan cocok. Tapi ini ya terlalu jauh gitu. Jomblang banget gitu. Ya pasti kalau ditanya Mas, kenapa kamu pilih yang putih kayak gini? Maaf saya putih tua. Saya kalau abu-abu orang sadar. Ya, saya putih tua gitu. Iya. Saya nggak mau lah. Saya jadi keturunan saya seperti itu juga ya. Makanya saya mau merubah keturunan saya cari yang putih gitu. Iya. Ya akhirnya karena dia kriterianya terlalu tinggi, nggak dapat gitu. Yang cocok. Akhirnya dia turunin juga pelan-pelan diturunin. Akhirnya nggak lagi turun lagi. Yang sebelumnya kokoh gitu ya. Turun 50% gitu. Bisa jadi terakhir sudah deh saya baca yang mau gitu. Ada. Masya Allah. Waduh. Ini buat teman-teman ya tolong agak tahu diri sedikit ya. Nah itu. Kuncinya kalau cari jodoh itu realistis. Ya. Ini kayak kata Bunda Liski kalau ngomong dengan saya tuh. Bunda apa kata kuncinya? Realistis alias ngaca. Itu pasang kaca itu lebar-lebar itu ya. Kalau itu dilihat tuh. Kalau yang daftar banyakan ikhwan atau akhwat Ustaz? Dari dulu itu akhwat terus ya gimana ya. Akhwat bisa 2.000. Ikhwannya cuma 200-300 gitu. Makanya pantas memang kita dapat 4 ya. Iya Ustaz. Untung Ustaz yang ngomong. Antum aja deh saya satu aja. Itulah problemnya. Jauh banget Ustaz perbandingannya. Iya, laki-laki itu problemnya banyak takut ya. Terus banyak pertimbangan gitu. Jadi biaya nikah ini nanti maharnya bagaimana besok itu bagian dia memang sesuatu yang wajar sih kalau kita bilang sesuatu yang wajar. Tapi ada juga yang sudah daftar nih masih punya trauma-trauma kayak gitu juga. Ada yang trauma, ada yang takut gitu. Padahal sudah daftar Ustaz? Sudah daftar. Oh, ada juga yang begitu ya? Ada. Gak kokoh berarti Ustaz? Ya, takut banget dia sudah daftar. Saya dapat problem kemarin itu. Saya masih takut menikah. Kamu sudah daftar kan? Iya Ustaz.
Jadi masalahnya kalau dia takut ketika sudah ada yang cocok dengan dia, ketika ditawarkan, dia pasti nanti ujung-ujungnya alasannya, aduh saya belum siap nikah nih bunda, gitu. Pikir-pikir lagi. Kan jadi bagaimana gitu kan? Iya. Kalau Ahwat sudah siap di Biro Jodoh Rumaiso itu, Ahwat sudah siap semuanya. Oh sudah dipastikan itu Ustaz ya? Sudah. Tinggal si ikhwan. Oke. Itu udah ini nggak Ustaz? Harus ada kriteria harus sudah ngaji gitu Ustaz? Nah di Biro Jodoh Rumaiso itu keunggulannya sebelum masuk ke perjodohan kita nggak kasih gratis gitu saja gitu. Maksudnya sudah dijodohkan gitu enggak dengan satu biaya untuk dijodohkan saja enggak, kita nggak mau. Harus ikut kelas pranikah. Oh itu menjadi syarat wajib. Syarat. Nanti mereka belajar dari buku saya ini ada buku baru ini menjemput jodoh impian. Menjemput jodoh impian. Kalau antum kayaknya cocok juga nanti di sini menjemput jodoh impian lagi. Gitu. Aduh ini istri saya pasti nonton ini Ustaz ya. Iya. Ya mudah-mudahan istri nggak ini juga gitu. Nggak tahu yang ini. Yang ini. Skip doang. Atau kalau kasih bilang saya mau baca aja ini kan kitab nikah. Ini ada tentang problem rumah tangga juga di sini ada kita bahas. Jadi mereka harus hatamkan ini gitu. Walaupun saya buat dengan versi ringkas supaya mereka bisa ini nanti kalau intinya sih mereka butuh untuk curhat ketika itu. Ada yang terutama ikhwan ya. Kita lagi cari ikhwan terus gitu. Ya. Setiap kali kemarin 180 lah kalau nggak salah 170-an yang daftar ikhwan dari akhwat yang masih ngantri sekitar 2000 tadi. Nah ini kita ingin motivasi mereka. Apa alasan kamu takut? Kamu curhat aja gitu. Traumamu apa? Ada yang sudah daftar masih trauma dengan keadaan keluarganya dulu, misalnya cerai, broken home, sering banget. Oh sering banget Ustaz? Sering itu. Jadi problem tersendiri untuk ikhwan-ikhwan terutama. Ada yang mikir biaya nikah. Kalau di beberapa daerah ada namanya panaik. Panaik itu biaya nikah yang terlalu mahal ditetapkan oleh orang tua perempuan untuk nanggung biaya nikah semuanya. Dan nanti dilihat dari strata sosial gitu. Jadi kalau dinikah dengan anak yang S1 sekian juta, sekian puluh juta. Nanti dengan anak S2 sekian puluh juta. Kalau sudah ikut orang tuanya dulu haji sekian puluh juta lagi gitu. Itu ada tes tuh deh. Ada di beberapa daerah itu. Banyak yang sering komentar ke kita, Ustaz saya itu sulitnya dipanaik terus Ustaz. Gitu. Jadi itu kita harus mengedukasi keluarganya juga. Ini kadang mengedukasi keluarganya. Kadang kita motivasi si ikhwannya atau si akhwatnya itu untuk lobby keluarganya gitu ya. Oh iya karena susah untuk. Tapi yang paling pokok itu di akhwat, kan akhwat yang orang tuanya tetapkan itu. Orang tua akhwat ya. Orang tua akhwat, maka kita harus dorong si akhwat itu supaya dia bisa komunikasi dengan orang tua. Saya selalu jawab, saya bilang ini problemmu, yaitu kamu harus ngomong dengan orang tua jauh-jauh hari. Ya mungkin yang agak pelik justru dari situ. Jadi faktornya eksternal Ustaz ya. Faktornya eksternal itu ada eksternal, ada dari diri sendiri, ada karena trauma, macam-macam di dalam biro jodoh itu problemnya. Nah iya, ketika problemnya itu eksternal, memang tidak bisa secara langsung kan Ustaz ya menyelesaikannya. Memang harus untuk kontak antara Ustadz sama keluarganya juga tidak mungkin ya Ustaz ya. Iya. Jadi harus lewat si personnya gitu Ustaz. Iya. Maka kadang saya buka biasanya di clubhouse kalau enggak pas malam ahad itu saya buka sat night gitu ya. Itu tujuannya untuk nampung curhat-curhat mereka. Saya bahas sedikit terus curhatan lagi gitu, problem-problem semua. Dan paling sering itu kalau problem-problem ini saya dapat di clubhouse gitu, karena clubhouse kan asik gitu ya. Iya. Ngomongnya semua bisa bicara, nanti tinggal di up terus dia ngomong. Dibanding dengan Zoom gitu kan. Kalau Zoom mungkin dia bisa masuk tapi tidak seramai clubhouse gitu. Nah biasanya anak-anak muda manfaatin clubhouse dan kita banyak diskusi. Saya dengan Bunda masuk, mereka curhat di situ. Keluar semua di situ Ustaz ya? Keluar semuanya, cerita. Terutama kita kalau belakang ini saya angkat tentang ikhwan tuh. Apa problem pecahkan di sini itu loh. Jadi masalah yang cukup banyak yang finansial lah Ustaz ya? Finansial ya. Awat itu kadang ya langsung matanya terbuka gitu lah. Penghasilan berapa? Sekian gitu. Oh iya, sama saya aja gitu. Ada. Padahal si ikhwan tampangnya biasa-biasa aja gitu. Nah berarti jadi tugas kita juga untuk mengedukasi akhwat untuk mau menerima ikhwan-ikhwan ya. Iya, tapi nggak semua seperti itu karena keadaan keluarga si akhwat kan beda-beda. Iya betul. Akhwat dari keluarga kaya, masa kita kasih ikhwan biasa gitu ya? Nggak bisa. Kita cari yang sekufu juga. Di dalam Biro Jodoh Rumaiso dengan adanya sistem web, kita bisa cari yang selevel. Termasuk dari
Finansialnya juga kita bisa tahu itu. Strata pendidikannya juga kita sesuaikan. Walaupun ada yang biasanya yang problem kalau untuk akhwat lagi ada problem nih untuk akhwat. Akhwat itu kalau pendidikannya terlalu tinggi, misalnya di S2 atau S3, untuk dapat yang selevel dengan dia sudah sulit. Termasuk juga kalau dia akhwat ini telat menikah di atas 30. Itu untuk akhwat ya. Iya. Kalau ikhwan problemnya dia tidak terlalu berat gitu. Kalau dia sudah mau bisa maju. Dia pilih siapapun bisa gitu. Tapi kalau akhwat, kalau level pendidikannya terlalu tinggi, untuk yang selevel dengan dia makin sedikit. Berarti cukup banyak juga Ustadz, akhwat yang mundur juga cukup banyak Ustadz ya? Bukan akhwat yang mundur, dia belum dapat belum dapat yang match ya? Karena memang itu seberapa penting sih sekufu itu Ustadz di dalam pernikahan? Ini masalah keluarga nanti, kekeluargaan karena ikhwan akhwat setuju, tapi keluarga belum tentu. Iya sih. Ya, betul. Menikah itu kan bukan hanya mementingkan Mas Joko dan Mbak Siti saja kan, besan, keluarga besarnya gitu. Nah makanya Biro Jodoh Rumah ini ada dakwah di dua pihak nih, pihak yang mau menikah dengan pihak keluarga. Ketika kita berhasil menyodohkan ini, pihak keluarga juga akhirnya kena dakwah. Betul. Itu strategi kita sebenarnya. Makanya kita ngurus profesional mungkin. Oke, iya. Dan Biro Jodoh Rumah tadi ada istilah bunda itu akan ngawasi pasangan ini seperti layaknya anak gitu. Bunda ini tuh julukan atau emang ada satu orang nih Ustaz? Enggak, ini ada berapa orang? Ada beberapa tim, ada 7. Ada 7. Ada 7 yang bantu. Ini kita sudah bagi yang bunda ini ngurusi pasangan ini, yang ini si ini. Mereka nanti punya data di web, mereka akan cocokkan gitu. Oke, jadi luar biasa detail sekali ya Rumah Iso ini ngurusin masalah perjodohan ini mungkin salah satu yang terbaik ya. Masya banyak Allah. Kampus juga yang sudah meneliti, termasuk kemarin terakhir dari Bandung dari ini pendidikan di Universitas Berbasis Pendidikan Bandung apa UPI ya? UPI ya. UPI itu. Sudah meneliti Biro Jodoh Rumah Iso. Biro Jodoh Rumah Iso. Sistemnya bagaimana? Waktu itu saya ikut seminar dengan Bunda Rizky, kita seminar Zoom bareng langsung depan publik gitu. Mereka ingin tahu, mereka neliti langsung Biro Jodoh Rumah Iso kerja gitu. Padahal kita sudah kerja dari tahun 2018. Sudah banyak meneliti sejak tahun itu juga. Mungkin nanti akan keluar biro jodoh yang lain Ustaz. Bisa jadi itu, silakan. Tapi perlu hati-hati kalau mengurus gitu, serius. Karena bukan perkara ringan. Iya, kalau salah kerja, kita salah ngurus orang, salah jodohkan gitu, fatalnya itu belakang. Gitu. Iya. Nah itu yang kita jaga. Nah ini Ustadz, terakhir deh Ustadz, untuk ikhwan-ikhwan atau siapapun di sana yang masih maunya pacaran, Ustadz tolong sekali lagi ditekankan Ustadz bahwa tidak, yang jelas tadi jodoh pacaran itu tidak, punya kelemahan tadi ya. Betul. Tapi ada satu hal yang perlu diingatkan di sini. Bisa jadi dia pacarannya terlalu lama gitu ya. Akhirnya sudahlah saya nerima si ini begitu saja gitu ya. Tapi kalau dalam perjodohan yang kita buat di Biro Jodoh ya dengan Mak Comblang atau dengan bunda-bunda tadi, kita ingin para peserta tuh lebih cepat menikah gitu, nggak terlalu lama seperti itu. Jadi ada satu tujuan, mereka nikah muda, mereka nikah lebih cepat. Dan saran saya kalau jadi problem di sini adalah jangan nikah mundur terlalu lama, apalagi untuk si akhwat. Iya. Selalu saya ingatkan jangan sampai kepala 3. Ya. Itu penting sekali. Problem di sini. Karena memang tidak bisa dipungkiri Ustadz ya. Sulit banget. Kalau udah nyentuh. Saya pun sudah nyerah itu. Saya kalau ada akhwat yang cerita, saya langsung tanya umur. Gitu. Kenapa belum nikah? Terus dia bilang gini, ya Ustadz sampai sekarang saya belum. Umur berapa? 36. Iya saya sudah tahu. Saya sudah bisa jawab selanjutnya. Oke. Kalau dia bilang baru 27, tenang saja Mbak, masih bisa insya Allah. Saya beri dorongan motivasi. Masih berapa 23? Masih bisa gitu. Tapi kalau dia sudah problem kayak gini sulit. Kalau ikhwan problemnya cuma di diri ikhwan itu sendiri. Sebenarnya lebih mudah mestinya Ustaz. Semestinya. Akhwat di masalah dia ketika mungkin kejar karir, mungkin terlalu terlena dengan dunia. Ada juga yang terlalu milih-milih banyak itu. Itu banyak tuh Ustaz. Banyak gitu juga. Jadi yang spesifik pengen begini begitu. Iya ada. Akhirnya nggak dapat. Tapi ada nggak Ustaz yang akhwat-akhwat yang usianya 30 lebih? Ada, saya pernah berhasil. Bahkan saya langsung jodohkan. Ini orang Gunung Kidul sama orang Jogja. Akhwat 36, ikhwannya 29. Cukup. Sudah punya anak 1.
Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, saya senang sekali. Saya punya alhamdulillah, yang penting di usia segitu ini. Masih bisa sebenarnya. Masih Ustaz, bisa. Balik lagi semuanya ke diri kita sendiri gak sih Ustaz? Ada juga yang akhwat itu. Jadi kalau akhwat sudah kepala 3 ini ada beberapa resiko ya. Tadi ya, kalau dapat kayak gitu ya beruntung alhamdulillah. Kalau ada yang seumur bisa gitu. Kalau tidak dia nikah dengan seorang Buddha. Atau yang mau poligami. Itu ujung-ujungnya. Akhirnya begitu Ustaz? Iya, dan itu ada. Ada baru-baru ini akhwat usia 36 nikah dengan duda, punya anak 2. Duda bawa anak 2 gitu sebenarnya. Bawa anak 2 tapi akhwatnya mau. Ya ikhwannya agamanya bagus dan dia ketika lamaran tuh bawa anak-anaknya. Istrinya kalau nggak salah meninggal dunia. Istrinya dulu. Alhamdulillah nikah. Tetap jadi solusi Ustaz ya. Tetap jadi solusi juga. Jadi kita selesaikan juga yang umurnya telat tadi untuk menikah tetap dapat solusi. Alhamdulillah. Nah, begitu. Ya Ustaz. Coba diinget-inget Ustaz. Yang paling lucu kasusnya. Yang paling lucu tadi gimana? Kalau menurut kita, kalau saya sama Bunda sering ini ya. Ya kriteria tadi terlalu detail. Sampai panjang hidung pun itu ditulis di. Itu agak ngeselin Ustaz. Kita kan itu ngeselin banget sih. Iya. Sampai spesifik tajamnya begini gitu. Ada aja. Alisnya ada sampai sebut alis gitu. Ada lagi yang satu lagi. Ada yang senang wibu itu yang Jepang ya. Wibu, aduh. Iya Jepang ya itu. Sampai sebut kayak gitu. Saya pengen istri saya seperti itu gitu. Saya sampai ini apaan data kayak begini. Ada itu. Itu ada. Itu kan data yang masuk ke rumah pun tidak sampai sedetail itu Ustaz ya. Ya mungkin ada yang mau tulis juga seperti ada artis Korea namanya Alaya kan itu, saya gak baru tahu juga ya kayak gitu lah. Ada juga. Aduh ini Ikhwan. Kalau dari akhwat yang lucu ada gak Ustaz? Akhwat juga terlalu. Ikhwan aja gak tahu diri gitu. Kok begitu ya? Iya. Ya tadi yang gak realistis tadi itu loh. Ikhwan aja. Masih jomblo dong sampai sekarang berarti yang begitu-begitu Ustaz. Wah itu kita sudah benar gak usah ngurus aja deh. Biarin aja dia. Sampai ini sendiri gitu. Sampai sadar sendiri gitu. Itu capek juga. Kalau kirimin kaca Ustaz ya? Iya. Ada aja. Ada. Masih bertahan dengan kekokohannya gitu. Ada. Jadi ada yang sedikit-sedikit turunin standarnya. Nah pelan-pelan nanti. Kamu udah terlalu detail itu. Dia turunin lagi. Kurangi itu. Nanti ada yang cocok dengan kamu itu. Dia kurangi. Ini kurang lagi. Kurangi lagi sampai dapat. Gitu. Kalau yang terjauh Ustaz, kita kalau yang daftar ya, tapi saya belum tahu sudah ada yang ada yang pernah menikah ada dia TKI di Korea, terus dengan orang Indonesia. Waktu dia pulang terus nikah. Itu terjauh udah Ustaz. Jauh. Tapi kalau sisi yang daftar ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, ada Brunei, ada bahkan yang Brunei ini yang dia janda ya. Ingin bawa ke Indonesia nggak masalah gitu. Ada juga yang di Afrika Selatan karena orang Indonesia kerja di sana ada. Masya Allah. Kan sistem web. Wow, dikirain masih di Indonesia enggak, kita sudah mendunia malah. Masya Allah. Dan sudah ada yang menikah dari Korea itu saja. Yang satu yang sudah bahkan datang gitu. Saya kalau nggak salah hadir waktu dia nazar gitu, saya hadir. Saya ingat saya itu dengan dia langsung. Masya Allah. Ada lagi yang cerita lucu lagi satu lagi. Jadi si Ikhwan ini sudah yakin banget diterima pas nazar ini ya. Pede banget Ustaz. Dia bawa oleh-oleh gitu kan. Dia bawa oleh-oleh. Terus oleh-olehnya dia kasih ke saya gitu. Dia mungkin karena grogi. Tapi maksudnya dia mau kasih ke akhwat. Tapi dia kasih ke saya kan. Terus ini Ustaz. Untuk saya ini. Alhamdulillah. Tumben kamu kasih. Enggak Ustaz maaf. Ini untuk si akhwat itu. Saya kira untuk saya sudah senang-senang banget dari tadi ya itu tapi buat saya emosi juga itu. Udah bukan untuk saya udah harap banget kan sudah kasih saya pegang. Alhamdulillah nih dikasih hadiah tumben nih gara-gara saya pas hadir gitu kan dia kasih. Enggak Ustaz maaf untuk kasih alat. Ternyata cuma nitip Ustaz ya. Nitip aja kecewa banget tuh sampai sekarang. Masih ingat dia itu. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 1 kalau nggak salah. Berarti Ustaz hubungan dengan teman-teman itu tuh masih dengan peserta kadang kalau saya bisa hadir saya hadir. Kadang mereka butuh saya untuk pecahkan saya suruh hadir saya hadir. Tapi kalau rata-rata ada tim yang ngurus. Karena data karena sekarang dengan adanya website kita bisa mungkin hampir 100 sudah dari berapa bulan ini sudah 100 pasangan. Dalam berapa bulan ini cuma dari Juli Agustus itulah. Dari Agustus, September, Oktober, November 4 bulan ini sudah 100 pasangan.
Tapi tidak diurus itu tidak sampai menikahnya Ustaz? Tidak. Ya, tidak sampai menikah. Tidak, kita nggak ngurus sampai IO-nya itu enggak. Itu sudah urusan pribadi masing-masing. Oh, Masya Allah luar biasa. Banyak juga cerita lucunya Ustaz. Ya kayak gitu. Yang tadi yang paling menyakitkan untuk saya berarti. Bukan untuk Mas Joko. Dia senang-senang aja. Tapi gak tahu dia mungkin dengar video ini dan mau komentar silakan aja. Santai aja. Cerita lucu aja. Tapi saya selalu kenangin. Saya sampai cerita sama bunda itu. Iya si Ikhwan ini bikin saya sampai sekarang. Dia kalau ingat dia itu ingat ini hadiah yang gak jadi untuk saya gitu. Tapi jadinya ingat Ustaz ya. Jadi ingat. Masya Allah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ustaz. Semoga banyak ikhwan-ikhwan yang daftar ya Ustaz ya. Ikhwan, ayo daftar. Dikit ini cantik-cantik kan Ustaz ya, khawatir ya. Aduh, kalau cantik gak usah ditanya lagi. Kamu minta apa juga ada gitu ya. Tapi ingat, tidak perlu harus spesifik. Realistis. Ingat realistis. Ya. Realistis ya. Gak usah banding-banding sama orang Korea atau Wibu Ustaz ya. Udah paling semoga bisa nambah ilmu, manfaat buat teman-teman yang masih jomblo. Kalau yang nambah juga boleh Ustaz ya, mau nambah? Boleh, Pak Supri boleh. Tapi ingat yang daftar istrinya. Ya. Oh, itu berat Ustaz. Ya, itu. Ada nggak yang daftar Ustaz? Ada juga. Ada juga. Tapi istrinya teriak-teriak di belakang gitu. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi di ruang tamu jejak sahabat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.